Tapera, satu kata yang dalam beberapa minggu terakhir ini kita baca dan dengar berulang kali di mana-mana. Bisa dibilang tapera menjadi salah satu biang keributan terbaru netizen kita. Semua orang membicarakannya, memusingkannya, bahkan tidak sedikit yang mengata-ngatainnya. Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat, sebuah kebijakan dari pemerintah yang bermaksud untuk membantu rakyat berpenghasilan rendah agar bisa membeli rumah. Secara sederhana, pemerintah menyediakan wadah bagi rakyat agar bisa menabung untuk membeli rumah. Tapi yang sangat disayangkan, tabungan ini ternyata bukan dipandang sebagai tabungan perumahan rakyat. Masyarakat malah banyak yang menganggapnya sebagai tabungan penderitaan rakyat. Bagaimana tidak? Kebijakan terbaru Tapera mengatur bahwa tabungan perumahan ini akan dijalankan dengan cara memotong gaji pekerja setiap bulannya sebesar 3%. Dan ini sifatnya wajib. Ingat video kami sebelumnya tentang budak korporat? Nah, dengan adanya Tapera ini, rasanya nasib kita sebagai budak korporat menjadi semakin berat deh. Konsep besar Tapera sebenarnya memiliki niat dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Pemerintah mendorong rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk menabung agar punya rumah bukan sekedar mimpi belaka. Dalam peraturannya, peserta Tapera yang telah menabung ke pemerintah selama 12 bulan kemudian bisa mengajukan KPR untuk rumah pertamanya dalam bentuk rumah subsidi dengan tenor cicilan hingga 30 tahun dan bunga flat yang rendah sebesar 5%. Kedengarannya menarik ya, sayangnya niat baik ini memancing kontroversi. Pelaksanaan Tapera ternyata terkesan sebagai paksaan karena memotong gaji pekerja setiap bulannya. Program Tapera melakukan pemotongan kepada seluruh pekerja yang menerima gaji. Namun, yang bisa merasakan manfaat utamanya, yaitu pinjaman KPR ringan, hanyalah mereka yang berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan. Lebih detail lagi, besaran gaji yang dipotong adalah sebesar 2,5% dari gaji pekerja dan 0,5% dari pemberi kerja. Untuk pekerja mandiri atau freelancer, tabungan itu dipotong 3% dari penghasilannya per bulan. Bayangkan nasib freelancer yang bisa dibilang bertambah apes dengan potongan yang harus ia tanggung seluruhnya sendiri. Sekarang, mari kita coba simulasikan hitung-hitungan sederhananya. Abdi adalah seorang pekerja berusia 28 tahun yang mendapatkan gaji 10 juta rupiah per bulan. Kita anggap dia akan terus bekerja sampai usia 58 tahun. Dengan tabungan 2,5% per bulan atau setara 250.000 per bulan, Abdi akan bisa mengumpulkan 3 juta rupiah per tahunnya. Kita gunakan perhitungan konservatif dengan asumsi kenaikan gaji 3,5% per tahun, lalu return 5% per tahun. Di usia 58 tahun, tabungan Abdi akan bernilai sekitar 600 juta rupiah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah masih mungkin 600 juta rupiah menjadi modal untuk rumah impian 30 tahun lagi? Apalagi harga rumah di Indonesia yang cenderung naik. Berdasarkan data bulan Mei tahun 2024, rata-rata harga rumah di luar Jakarta sudah berada di kisaran 500 sampai dengan 850 juta rupiah. Dengan memperhitungkan inflasi konservatif di 5% per tahun, harga rumah tersebut akan mencapai 2 hingga 3,5 miliar rupiah pada 30 tahun mendatang. Permasalahan lainnya yang juga tidak bisa kita lupakan adalah kinerja dana Tapera pun nyatanya masih dipertanyakan. Return atau imbal hasil yang mereka laporkan di tahun 2022 bahkan masih di bawah rata-rata obligasi negara. Berbicara soal rumah atau tempat tinggal, tentu tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang membutuhkannya. Dari SD, kita sudah diajarkan bahwa kebutuhan primer manusia adalah pangan, sandang, dan papan. Jadi sangat jelas sekali bahwa semua orang juga pasti mau punya rumah sendiri. Sayangnya memang pada kenyataannya tidak semua orang mau dan bisa dengan sengaja membuat tabungan untuk membeli rumah. Nasib menjadi sandwich generation, banyak cicilan, tingginya biaya hidup, budaya FOMO dan YOLO, kebutuhan akan teknologi komunikasi seperti gadget dan internet untuk main sosial media, serta hiburan, semuanya membuat generasi sekarang semakin kesulitan untuk menabung. Melihat kondisi ini, pemerintah kemudian berperan selayaknya orang tua yang mendidik dan memaksa anak-anaknya untuk membuat tabungan rumah.
Masih ingat kan bagaimana di zaman TK dan SD dulu, kita sebagai siswa diwajibkan untuk menabung setiap minggu atau setiap bulan? Sekarang, kita akan move on untuk membicarakan hal yang lebih penting daripada sekedar mengulik kekurangan tapera. Di sini, Ting mengajak kamu untuk mencoba melakukan perhitungan mandiri, mempertimbangkan apakah skema tapera itu rasional dan bisa kita terapkan sendiri. Jika kamu masih ingat penjelasan sebelumnya, penerapan tapera adalah dengan pemotongan gaji seluruh pekerja sebesar 3%. Pekerja berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah per bulan dapat mengajukan KPR dengan tenor dan cicilan ringan setelah ikut iuran selama minimal 12 bulan. Bagi pekerja berpenghasilan lebih dari 8 juta per bulan, iuran tapera menjadi semacam subsidi untuk rakyat berpenghasilan rendah. Memang, tetap ada tabungan yang nantinya bisa dicairkan. Namun, hanya pada saat pensiun, terkena PHK, atau meninggal. Kok agak mirip dengan jam sostek ya? Nah, jika kita pikirkan dengan baik, skema sederhananya tapera ini sebenarnya juga bisa kita terapkan sendiri. Bahkan, kita kembangkan dengan lebih baik sehingga lebih efisien. Dengan niat dan pemahaman yang kuat, kita sebagai kelas menengah punya opsi lain loh untuk menumbuhkan aset. Kita kembali lagi pada cerita Abdi yang berhasil menabung sekitar 3 juta rupiah per tahun. Nah, 3 juta ini sebenarnya bisa menjadi modal awal untuk investasi yang lebih cuan. Misalnya, di obligasi negara yang mencapai yield 6% per tahun. Ada juga obligasi koperasi dengan tingkat yield di sekitar 8%. Jika Abdi disiplin berinvestasi mandiri, maka dalam 30 tahun investasinya bisa mencapai 230 juta rupiah lewat obligasi negara. Bahkan jika Abdi memilih obligasi korporasi, investasinya akan menjadi 330 juta rupiah. Namun, kalau hanya mengandalkan tabungan 2,5-3% dari gaji di obligasi, rasanya tetap akan berat untuk membeli rumah deh. Lalu, bagaimana kita bisa membeli rumah lebih cepat dan juga lebih ringan bayarnya? Cara pertama adalah tabungannya harus diperbanyak. Jangan cuma 2,5-3%. Usahakan minimalnya 25-30%. Cara kedua, cari investasi yang bisa memberikan return jangka panjangnya lebih besar dari inflasi. Salah satu opsi yang bisa diakses semua orang adalah berinvestasi di perusahaan terbuka melalui Bursa Saham Indonesia. Jika ditarik hingga 40 tahun ke belakang, IHSG memberikan CAGR sekitar 10% per tahun. Artinya, investasi Abdi berpotensi mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Tetapi tetap perlu diingat, CAGR IHSG 10% per tahun itu berisikan lebih dari 900 perusahaan. Ada perusahaan yang bagus dan tentu yang buruk juga ada. Kalau kita mau meluangkan sedikit waktu untuk belajar, kemudian hanya membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah, sebenarnya mencari return 20-30% per tahun masih sangat mungkin loh. Maka dari itu, kita sebagai investor perlu terlebih dahulu memahami bisnis dari emiten-emiten tersebut. Jangan sampai yang terjadi malah sebaliknya. 3 juta rupiah yang sudah dikumpulkan dalam setahun malah lenyap karena FOMO dan spekulasi akibat salah membeli saham. Masa kita rela membiarkan hasil keringat kita habis begitu saja? Disinilah pentingnya belajar berinvestasi dengan tepat agar tidak tersesat. Banyak prinsip dan kerangka berpikir yang perlu kita pahami dalam investasi saham. Dengan proses yang tepat, memiliki rumah sendiri bisa menjadi mimpi yang dapat diwujudkan. Dan Ting hadir untuk menjadi teman dalam perjalanan kamu menjadi investor yang bijak. Sekarang kita tahu bahwa skema tabungan tapera sebenarnya rasional dan kita bisa melakukannya sendiri. Dengan pengetahuan yang tepat dan memadai, kita bahkan bisa mendapatkan return yang jauh lebih baik untuk tabungan rumah impian kita. Selanjutnya, mungkin kita perlu merenungkan juga sebuah dilema lama yang tak kalah penting soal kebutuhan kita akan rumah, yaitu mana yang lebih baik, KPR rumah atau sewa saja. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.